Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan saya Garda VIP di channel Garda VIP juga yang akan membahas mereview jersey Liga Indonesia, dan sementara ini masih banyak dari Liga 1 ya. Walaupun ada beberapa jersey Liga 2 maupun jersey yang sudah lama, karena stok yang sudah saya siapkan itu lumayan banyak dan saya udah berkomitmen untuk tayangnya tuh seminggu sekali konsisten. Jadi sebetulnya bisa sih disisipkan seminggu 2 kali ya, tapi ya itulah ya, biar lebih konsisten aja, biar bahannya nggak habis-habis gitu. Nah, seperti janji saya pada 2 minggu yang lalu sebetulnya ya, jadi minggu kemarin sempat kepotong dengan video kunjungan saya ke Noise di Malang gitu ya. Kali ini saya akan mereview jersey-nya Persebaya Surabaya. Ini di belakang saya ya. Dan kenapa saya mereviewnya pakai jersey Arema? Bukan karena apa ya, karena saya ingin meredam sebetulnya harapan saya gitu ya, meredam apa ya, kayak bentrokan-bentrokan kecil semacam itu ketika memakai jersey ini di Surabaya atau memakai jersey Persebaya di Malang. Itu lebih merasa aman gitu loh, karena ada teman saya nih cerita nih, dia nggak begitu tahu tentang sepak bola, nggak begitu mengikuti perkembangan tentang supporter-supporter di Indonesia. Dia pengen beli jersey aja, beli jersey Persebaya, pas ke Malang dipakai kok banyak orang yang ngelihatin. Begitu juga sebaliknya, pas beli jersey Arema dipakai di Surabaya kok banyak orang yang dengan pandangan yang gak enak gitu loh. Jadi semacam apa ya, was-was tersendiri. Cuma memakai jersey doang bro, bukan apa ya, belum tentu mendukung dari salah satu klub tersebut. Suka sama jersey-nya doang gitu loh ya. Ya saya harap udah nggak ada lagi semacam itu lagi ya. Daripada kelamaan lagi nih, saya akan mereview jersey-nya Persebaya Surabaya buatan dari Aza Sportswear, tapi dari box setnya terlebih dahulu. Oke, jadi sudah saya ambil box set yang diberikan oleh Persebaya Store untuk jersey Persebaya terbaru. Jadi yang mengawali box set ini menurut saya ya Persebaya. Jadi banyak klub-klub Liga Indonesia yang seolah-olah ya, sampai yang Liga 2, Liga 3 aja memberikan box set ala-ala gitu. Tapi ya belum bisa sih menandingi dari box setnya Persebaya musim ya, dari musim ke musim gitu ya. Saya beli jersey ini di resellernya Persebaya Store karena ada tambahan bubble wrap gitu ya, di mana ya, KJIE Oma Sport kalau nggak salah ya. Udah saya review juga unboxingnya di TikTok saya VIP_jersey. Udah pakai bubble wrap tapi masih terdapat semacam crack kayak gini ya, karena pengirimannya di luar Jawa gitu loh ya. Ya eman banget sih sebetulnya ya, tapi ya mau gimana lagi, kondisinya saya seperti itu. Ya wes, diterima aja. Box setnya ini sudah sesuai dengan motif yang dimunculkan di jersey-nya Persebaya. Ada authentic jersey 2023-2024. Bagian depannya terdapat tulisan Aza dan juga harganya Rp796.000 karena ini versi yang player issue. Dan size-nya saya pakainya 3XL, lumayan besar ya untuk jersey lokal ya, karena mungkin fit-nya itu lebih kecil-kecil. Ada tulisan Green Force di bagian sampingnya kiri sebelah kanan, dan juga satu nyali wani di sebelah kirinya. Kita buka aja box setnya seperti apa aja yang didapatkan, karena Persebaya ini biasanya menambahkan sesuatu unsur-unsur yang menarik. Nah, setelah saya buka di sini udah dijelaskan ya tentang filosofi dari motif yang diberikan oleh Persebaya pada tahun ini, yakni relief sabuk simbol api perjuangan. Bukan yang banteng perjuangan tuh, bukan ya, ini hijau bukan merah. Jadi di sini ada trisula di bagian atasnya, dan juga ada cakra di bagian tengahnya, dan juga ada stamba dan Patmamula. Ini artinya semuanya ada di sini ya. Di bawah tugu pahlawan itu terdapat sabuk api semacam ini, sabuk simbol api ya. Jadi merepresentasikan perjuangan arek-arek Surabaya di tugu pahlawannya itu. Terdapat juga di dalamnya di sini. Wah, susah ini bukanya nih, karena kemarin udah jersey-nya sebetulnya ya. Ada jersey dalam sini, nih tulisannya jersey Persebaya autentik. Ada sertifikat keaslian
Lagi-lagi dengan bahan tipis semacam ini dan rentan untuk rusak sih kalau di versi replikanya ya, karena ini player issue, box setnya aman, jadi sertifikat keasliannya lebih aman dari Presiden Klub Azrul Ananda yang masih memegang Persebaya sampai saat ini. Informasinya sih sempat dia akan mengundurkan diri gitu ya, tapi nggak jadi. Dan ini bahannya pun ya seperti pada tahun-tahun sebelumnya sih menurut saya ya, karena udah saya punya nih beberapa authentic jersey ya, atau jersey Persebaya dengan sertifikat semacam ini di musim-musim sebelumnya. Ada tambahan lagi di bagian bawahnya, kita buka aja ya, selepet, wow. Katanya nih kalau belinya offline langsung di sana terdapat bonus lagi semacam kaos t-shirt berwarna hitam semacam itu ya, tapi saya nggak dapet ya, nggak tahu kenapa, apa karena saya belinya online ya, nanti dikonfirmasi aja di Persebaya Store-nya. Saya buka ini tas bonusnya, eksklusif item of Persebaya Authentic Jersey. Ini semacam tas yang bisa dilipat lagi gitu ya, tas yang anti badai, anti hujan gitu ya. Dibuka aja isinya seperti apa. Agak sulit ini ya bukanya ya. Aduh, gimana ini? Kayaknya agak dicepetin. Aduh, iya sudah terbuka, dan ini terdapat tas semacam tas futsal gitu kali ya, tas sepatu bola, tas serut gitu kali ya nyebutnya ya, yang bisa dibuat mini, disimpan secara mini ya. Ada tulisan Persebaya di bagian depannya berwarna hitam semua, dan oke sih menurut saya ya buat bonusan. Apik. Kita ke menu utama pada review jersey kali ini, yakni jersey Persebaya Home 2023-2024. Langsung dimulai dari kerahnya terlebih dahulu. Seperti kebanyakan jersey Liga 1 lainnya, saat ini lagi ngetren ya pakai kolar semacam ini atau lidah kerah menjulur keluar ya. Banyak banget ya, termasuk Borneo FC. Borneo FC udah enggak ya, tahun kemarin ya Borneo FC ya. Klub mana kemarin ya yang pakai kerah ya? Oh, ini Persib Bandung, diawali Persib Bandung, terus ada juga yang Persis Solo gitu ya. Banyak lah ya, kita cek aja nanti ya. Ini kerahnya menggunakan bahan rib, terus juga dikombinasikan dengan warna gold di bagian ujung kerahnya. Terus di bagian dalamnya terdapat Suro ing Boyo ya. Ini mengartikan Surabaya. Suro ing Boyo itu artinya apa ya? Saya kok nggak riset dulu kali ya. Harusnya ada artinya sendiri di sini ya, tapi dijelaskan di Persebaya Store itu sendiri. Nanti mungkin akan saya tuliskan di sini atau gimana gitu ya, kalau nggak malas, karena viewernya juga gitu-gitu aja. sedikit-sedikit aja. Oke ya, di sini ada official merchandise made in Indonesia, buatan Indonesia, dan untuk men, jadi untuk cowok ya, bisa ada versi size women yang lebih slim fit di bagian pinggang gitu kali ya. Terus kita bahas di bagian lengannya menggunakan potongan pola oblong atau t-shirt semacam itu, dengan tambahan sponsor Citycon di bagian kiri dan juga kanannya, seimbang, enak, presisi, ngelihatnya jos, mantap. Terus motif yang ditaruh di jersey ini sampai kepada lengan-lengannya semua komplit gitu ya, berulang-ulang membentuk sebuah garis dengan motif sabuk api perjuangan tadi ya. Di ujung lengannya terdapat cuff atau bukaan lengan gitu ya, terdapat bahan rib juga yang sama seperti pada kerahnya, namun kayaknya agak lebar gitu ya. Apakah nanti bisa nyaket di bagian lengan? Karena menurut size tag-nya itu saya harusnya pakainya 3XL ya. Apakah ini terlalu besar buat saya? Kelihatannya sih besar banget sih, tapi ya nggak tahu juga nanti ketika dipakai ya. Di bagian lengan kanannya juga terdapat hal yang sama, namun tidak ada sponsor lain di bagian ujung-ujungnya ya. Kiri dan kanannya itu masih aman dan enak untuk dilihat. Kita mulai lanjutkan lagi di bagian depannya. Pada bagian depannya nampang lagi di sini extra jos yang seolah-olah menempati porsi dari aparelnya. Jadi banyak yang sempat salah kira gitu ya. Kalau ini produk yang tidak begitu terkenal gitu ya, bukan extra jos semacam Persis Solo dengan gurihnya itu, pasti dikiranya aparelnya di sini. Padahal ini bukan ya.
Namun yang membuat ini bisa bukan aparel karena azannya tampil di bagian tengah-tengahnya dengan minimalis dan juga bahannya sama seperti sponsornya gitu ya, DTF ini sepertinya. Biasanya kan malu-malu tuh azannya tuh keluarnya tuh, tapi kini ada di bagian tengahnya dengan logo seperti pada biasanya. Untuk logo Persebayanya itu sendiri terdapat bahan rubber 3D rubber silikon yang bukan silikon ya, rubber silikon sih, bener sih, tapi tipis-tipis gitu ya, nggak timbul-timbul banget, nggak nongol banget ya. Ini masih ada shiny-shiny-nya ketika terkena cahaya dan cakep ya. Agak kecil sih menurut saya ya, tapi ya proporsinya kayaknya udah pas aja. Mungkin karena jersey-nya yang kegedean jadi kelihatannya kecil. Kalau jersey-nya kecil kan ini sama semua nih pesennya, nggak mungkin dong ini ada size-nya S, M, L, XL, double XL, triple XL, nggak ada dong. Terus di bagian tengahnya masih dengan kapal api yang lumayan besar dari tahun ke tahunnya. Cakep nih, bisa kerjasama dengan kapal api terus menerus hingga saat ini. Terdapat sponsor tambahan ini yang menurut saya lumayan baru ya, Teh Bon Teh. Saya baru tahu produk ini ya, kayaknya belum pernah nyobain gitu ya, teh yang semacam ini. Mungkin nanti ketika ke mana gitu ya ada Teh Bon Teh, karena di sini belum ada ya menurut saya ya. Di Indotit sama Alphatit itu ada nggak ya? Terus di bagian bawahnya terdapat autentik keaslian yang menggunakan bahan woven yang di heat press. Azza 2023 Persebaya Surabaya Authentic Jersey. Di bagian bawah kanannya tidak terdapat semacam teknologi kainnya ya. Terus di bagian depan motifnya bahan kainnya, saya rasa bahan kainnya masih bahan yang biasa untuk harga Rp796.000 ya, walaupun ada terdapat diskon ya di batch 1, batch 2 gitu ya, dan bonus-bonusnya. Tapi untuk saya ini yang belinya udah ready stock tanpa PO Club, itu bahannya menurut saya ya biasa, belum bisa menandingi bahan unik Kroko yang beberapa musim lalu dipakai berkali-kali, beberapa musim ya, bukan satu musim aja. Saya rasa Persebaya walaupun dengan azannya ini, saya rasa harus menemukan lagi bahan yang mirip-mirip Kroko dan spesial unik, tidak dipakai di aparel-aparel lain atau klub-klub lainnya. Kalau ini kayaknya masih biasa menurut saya. Terus motif yang diusung seperti pada box setnya tadi, sabuk api perjuangan gitu ya, yang ada di tubuh pahlawan mengitari dari setiap bagian dari jersey ini. Cakep nih, di jersey home, away maupun third-nya kayaknya sama semua motifnya semacam ini. Saya lanjutkan lagi, di bawah ketiaknya ada terdapat rib berwarna gold bertuliskan Green Force gitu ya, kiri dan kanannya masih sama. Namun sekali lagi ya, ribnya ini molornya ketika di atas dan ke bawah. Nah, jadi tidak begitu berfungsi ketika ditarik ke samping, padahal posisinya di bagian samping. Dan ketika jersey ini dipakai, pasti tarik menariknya ke depan dan ke belakang ya, dan tidak menambah elastisitas dari jersey ini. Jadi semakin raket malahan ya menurut saya ya. Kita lanjutkan lagi di bagian belakangnya. Pada bagian belakangnya terdapat sponsor antangin di blok berwarna kuning. Namun blockingnya ini masih bagus ya, karena warna kuning jika dikombinasikan dengan warna hijau itu masih masuk. Ada nih yang sponsornya blocking merah itu dan lumayan tebel blockingnya. Itu kayaknya udah direvisi apa ya, ada saya contohnya itu. Ya nggak apa-apa sih, ini masih menurut saya masih penglihatan mata itu estetiknya masih dapat. Terus saya nggak memesan name set segala macam karena nambah duit lagi bro, gitu loh ya. Ya mungkin nanti ketika main-main bisa lah ya name set pemain-pemain Persebaya saat ini gitu ya. Terdapat lagi sponsor tambahan di bawah name set di sini, ada MPM Honda. MPM Honda ini berbeda dengan yang ada di sponsornya PSM Makassar ya, Hondanya ya, karena mungkin cabangnya berbeda ya. Yang di PSM Makassar cuma Honda gitu aja dengan logo sayapnya, itu sayapnya ini ya sama ya, tapi ini ada MPM-nya. MPM-nya itu artinya apa ya, nanti bisa di searching diri di Google, aku males. Wes, motifnya sama semua seperti pada bagian depannya, jadi seolah-olah bikin kain satu di blocking, printing banyak. Ini kain dasarnya berwarna hijau
disublim dengan motif ini panjang, baru dipotongin, baru dijahit semacam itu. Langsung dicobain aja kali ya seperti apa jersey ini ketika digunakan oleh saya. Ya, beginilah jersey-nya ketika sudah saya pakai. Ada hang tag-nya yang lupa saya bahas tadi, namun hang tag-nya ini masih seperti pada tahun-tahun sebelumnya ya, masih sama persis, tidak ada perubahan sama sekali. Sepertinya stoknya melimpah atau emang yang membuat produk ini malas membuat desain baru hang tag-nya ya, jadi masih mengikuti hang tag yang lama. Atau fungsinya hang tag cuma melabeli harga aja ya, sama menunjukkan keasliannya. Keasliannya udah pakai sertifikat keaslian sih ya. Oke, begini lebih jelas ya. Jersey ini ukurannya 3XL dan menurut saya di tubuh itu pas, masih oke. Masih nggak kedodoran. Tapi di bagian lengannya yang menggunakan bahan rib tadi itu tidak berfungsi sama sekali ribnya. Fungsinya rib kan untuk mencengkram ya, biar nggak mosrot-mosrot gitu ya. Karena beberapa pemain tuh ada yang dikaretin sininya biar lebih kelihatan macho gitu ya, lebih ototnya lebih nongol gitu ya. Kalau ini mending nggak usah pakai rib sih menurut saya ya. Karena ribnya cuma aksen doang, tidak ada fungsinya. Hal ini sama seperti jersey-nya PSM Makassar yang harganya 700-an juga itu loh. Yang udah saya review sama Om Faisal, namun tayangnya mungkin 2, 3, 4 minggu lagi kali ya. Karena dijeda-jeda dengan video yang lainnya biar stok aman terkendali. Alhamdulillah, sorry. Jadi ya itu sih, mending kalau pakai kayak gini mending nggak usah deh pakai rip-ripan gitu. Terus untuk harga 700-an, dikala yang lain sudah pada pakai rajut-rajutan yang metode terkini dan bahannya unik-unik, keren, Persebaya maupun PSM Makassar. PSM udah pakai bahan rajutannya ya, walaupun rajutannya tipis-tipis ya, dengan harga 700.000 juga. Kalau yang ini ya sorry to say, bahannya masih tidak sespesial itu ya, masih B aja ya. Mungkin karena gajinya pemain Persebaya ini mahal-mahal gitu ya, jadi lebih cuan kalau membuat jersey dengan biaya yang mahal. Karena ya supporternya kadang-kadang karena stadionnya tidak boleh kan maksudnya gimana, diselenggarakan tanpa supporter gitu, jadi pemasukan klubnya agak berkurang, apalagi kalau bayar denda semacam itu ya kurang sih. Untuk bagian lehernya ini nggak bisa berfungsi juga ribnya, apa karena saya pakai triple XL gitu kali ya, jadi nggak pada gigit ininya, longgar banget menurut saya. Kalau pakai double XL atau XL ya mungkin ininya agak sedikit menggigit ya, tapi bagian badannya nggak muat, jadi proporsinya ini kurang pas menurut saya. Fitting dari jersey ini untuk para supporter berbadan lumayan besar seperti saya itu kurang pas. Semoga menjadi masukan untuk Aza maupun Persebaya Store ke depannya ya, jadi supporternya bisa diberikan fitting yang lebih nyaman lagi kali ya. Kalau pemain saya rasa kayak gini juga kurang nyaman sih bagi mereka ya, menurut saya nih ya, yang punya teman-teman ada pemain bola juga gitu. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen seperti biasa lah ya. Berikutnya ada jersey apalagi itu, jalan-jalan saya ke Gresik United Store, ada Persis Solo, ada juga nanti ya banyaklah PSM Makassar dan Arema ini juga masih ada. Persija terbaru juga udah ready di review itu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Garda VIP.